Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azharil Gifari dengan NIM 22050024. Sini saya akan mempresentasikan peralatan atas permukaan surface dan bawah permukaan itu subsurface sumur produksi. Nah, di sini ada peralatan-peralatan produksi yang terdiri dari peralatan atas permukaan surface. Pertama ada wellhead, 2 X-metri, 3 gathering system, keempat manifold system, kelima separator, keenam treating facilities, ketujuh oil storage, ke-8 pompa. Sini terdiri selanjutnya yang subsurface itu terdiri dari peralatan bawah permukaan. Yang pertama ada casing, kedua tubing, sambungan atau coupling, ketiga packer yang sebut sebagai penyekat anulus, keempat peralatan metode produksi, kelima formasi completion, keenam downhole accessories. Selanjutnya ada di sini ada wellhead, yaitu kepala sumur. Kepala sumur ini kumpulan atau susunan beberapa casing head dan tubing head yang dipasang dan digunakan pada suatu sumur. Fungsinya sendiri yaitu yang pertama ada tempat kedudukan BOP ataupun PSL saat program pengeboran. Kedua, kedudukan X-metri saat sumur migas siap diproduksikan. Sini ada bagian-bagian dari wellhead. Yang pertama ada top flange atau plesa atas, merupakan plensa penutup sumur. Ada juga merupakan penurunan ukuran reduce dari ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil dari flensa 10 hingga ke 6. Yang kedua ada tubing head yang merupakan tempat tergantungnya tubing. Selanjutnya ada mendiakan hubungan antara anulus casing dengan tubing. Yang ketiga tubing hanger. Sini ada beberapa bagian teratas dari rangkaian tubing disambung pada penggantung tubing atau tubing hanger. Tubing hanger dipasang pada tubing head. Keempat ada casing head. Casing head merupakan perangkai yang menghubungkan rangkaian casing. Pertama memberikan house assembly dan sel guna meletakkan casing hanger agar anulus terisolasi. Kelima ada casing outlet valve. Pada metode sumur alam jumlah katup yang dipasang umur 1 buah. Katup tersebut juga disebut katup sanolog karena katup tersebut digunakan saat melakukan pengukuran fluida level di atas anulus. Di sini ada yang kedua ini ada bagian dari X-metri. X-metri yang merupakan susunan valve dan fitting dipasang di atas tubing head selain untuk mengaman sumur juga untuk mengatur produksi. Sini ada susunan X-metri, katup induk master valve. Katup induk merupakan katup geser atau gate valve yang dipasang secara tegak. Katup ini merupakan katup utama bila diadakan penutup sumur. Selanjutnya ada manometer. Pada wellhead dan silang sembur terdapat dua alat ukur tekanan. Yang pertama untuk mengukur tekanan casing, yang kedua tekanan tubing. Sini ada katup sayap wing valve yang terletak sebelah cup housing atau band box, merupakan katup penjurusan aliran, apakah aliran dilewatkan ke sayap kiri atau sayap kanan. Selanjutnya ada top valve atau sweep valve. Katup sweep mempunyai ukuran sama besar dengan ukuran katup induk, sangat berguna sewaktu pekerjaan sweeping atau peralatan sumur. Selanjutnya ada top connection, merupakan penghubung alat untuk memasukkan sesuatu ke dalam sumur. Selanjutnya ada gathering system. Fungsinya sendiri mengatur jalanan
jalannya produksi minyak dari masing-masing sumur agar mendapatkan laju produksi yang optimum. Selanjutnya ada manifold system. Manifold system ialah sekumpulan pipa salur dan kok yang bertujuan untuk mengatur jalurnya laju produksi dan pengetesan dari masing-masing sumur ke separator. Nah, selanjutnya ada separator. Fungsi separator memisahkan gas dari cairan yang terproduksi dari sumur. Komponennya sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pemisahan utama, berfungsi memisahkan cairan slug. Cairan masuk ke separator juga butir-butir cairan yang terbawa gas akan dipisahkan secara cepat. Yang kedua itu pemisahan cairan, berfungsi tempat menampung cairan yang telah terpisahkan. Yang ketiga ada bagian pemisahan kedua. Pemisahan butir-butir cairan sangat kecil yang tidak terpisah pada bagian pertama. Prinsip kerja adalah gravity setting dari aliran gas. Yang keempat ada mixed action section, memisahkan sisa cairan yang berbentuk kabut. Selanjutnya ada trapping facilities yang terbagi menjadi 4. Alat ini digunakan memisahkan air yang dicampur dengan dalam minyak. Kedua, air dalam minyak digunakan menjadi 2, yaitu air bebas dan air emulsi. Yang ketiga, air bebas ini dipisahkan dengan cara di settling. Keempat ini air emulsi, yaitu air yang tersebar dalam pasang minyak, memerlukan cara-cara khusus untuk mengenanginya. Selanjutnya ada oil storage. Berdasarkan fungsinya sendiri, yaitu bagi menjadi 2, yaitu test tank, tangki pengukuran jumlah produksi dari suatu atau beberapa sumur. 2 ada tangki penimbun, tangki penyimpanan gas atau minyak. Selanjutnya ada casing ataupun pipa selubung. Secara umum berfungsi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mencegah dinding lubang bor agar tidak runtuh. Yang kedua, tempat pemasangan blowout preven. Yang ketiga ada bersama semen memperkuat dinding lubang bor. Keempat, mencegah kontaminasi air tawar dengan lumpur pengoboran. Dan di sini ada casing dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor casing, surface casing, dan intermediate casing. Selanjutnya ada tubing. Tubing adalah pipa yang berada di dalam sumur, berada di dalam produksi casing untuk mengalirkan fluida dari dalam sumur sampai ke permukaan. Diameter luar maksimum 4,5. Selanjutnya ada panjang tubingnya, yaitu hingga rank 1 itu 20 hingga 24 feet. Rank kedua itu ada 28 hingga 32 feet. Selanjutnya ada packer. Packer ini digunakan untuk menutup aliran fluida melalui ruangan anulus di antara tubing dan dinding casing dengan menyekat ruang di antaranya. Di sini terdapat 3 tipe dasar production packer. Yang pertama ada mechanical set packer, yang kedua hydraulic set packer, yang ketiga permanent packer. Dan di sini ada macam-macam packer. Secara umum ada 2 jenis. Ada 2 jenis packer. Yang pertama retrievable packer, yang kedua permanent packer. Selanjutnya ada peralatan metode produksi. Electrical submersible pump. Metode electrical submersible pump banyak digunakan karena dapat memompa cairan untuk volume yang besar dan cocok untuk sumur yang mempunyai PI yang tinggi.
Selanjutnya ada peralatan ESP dibagi itu menjadi dua bagian. Yang pertama peralatan di bawah permukaan subsurface, yang kedua peralatan di atas permukaan surface equipment. Ini ada gas lift, adalah suatu cara pengangkatan fluida dari dasar sumur permukaan dengan menggunakan gas yang bertekanan tinggi. Selanjutnya ada prinsip kerja dari gas lift, yaitu gas yang diinjeksikan melalui anulus casing akan bercampur dengan fluida dalam kolom tubing melalui katup-katup gas lift. Ada progressing CVT pump atau disebut sebagai PCP, adalah salah satu jenis pompa putar atau rotary pump yang terdiri dari rotor berbentuk kulir yang digerakkan oleh penggerak mula melalui round dan rev head serta berputar di dalam stator yang merupakan bagian diam dari pompa yang dihubungkan ke permukaan oleh tubing. Secara umum, peralatan progressing CVT pump dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan bawah permukaan, peralatan atas permukaan. Lalu ada formation completion, open hole completion. Yang pertama ada batuan reservoir pompa, kedua tidak ada masalah dengan pasir. Di sini ada pemboran sampai puncak lapisan produksi, kemudian pasang casing. Keempat, dibor lagi sampai penembusan lapisan produktif. Yang kelima, dilakukan awal induksi migas. Selanjutnya ada linear completion. Pertama ada batuan reservoir tidak kompak, kedua batuan cukup kompak tetapi ada problem kepasiran. Yang ketiga, dinding linear dibuat berlubang-lubang, memanjang atau bulat. Selanjutnya ada perforated completion, bagi menjadi 5 bagian. Kompresi yang banyak digunakan. Kedua, dapat mengontrol produksi minyak, air dan gas. Ketiga, dapat dipakai untuk memproduksi beberapa lapisan secara terpisah. Keempat, mudah untuk walk open dan acidizing. 5, cocok untuk semua tipe reservoir. Selanjutnya ada gravel faked completion. Terutama dilakukan karena screen liner tidak mampu mengatasi terproduksinya pasir. Kedua, dipasang sekeliling formasi produksi. Ketiga, fluida akan tertahan oleh pasir yang membentuk barrier di belakang gravel. Selanjutnya ada downhole accessories, itu terbagi menjadi 10 bagian. Pertama ada sirkulasi device, kedua setting nipple, ketiga blast joint, 4 flow coupling, kelima polish head nipple, keenam telescopic swivel joint, ketujuh safety joint, kedelapan safety valve, kesembilan storm cock, dan 10 gravel part. Baik, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.